Shalom, saudara-saudara dikasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan katakan demikian bersama saya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mari kita angkat tangan kita. Mujizat masih ada bagiku, mujizat masih ada bagiku. Saudara katakan bersama saya, tahun 2011, tahun multiplikasi dan tahun promosi. Sekali lagi, tahun 2011, tahun multiplikasi dan tahun promosi. Tetapi di samping itu, tahun 2011 ini adalah juga tahun transisi. Saudara boleh pilih, kalau responnya benar, ke arah yang baik. Tapi kalau respon tidak benar, ke arah yang tidak baik. Tapi saya percaya, saya berdoa, setiap saudara meresponi yang baik, sehingga saudara mendapatkan yang baik. Tahun 2011 adalah tahun tekanan, tahun stres besar, tahun goncangan. Tetapi di tengah-tengah itu justru multiplikasi dan promosi terjadi dalam hidup saudara. Kuncinya, perhatikan perintah-perintah Tuhan. Perhatikan perintah-perintah Tuhan. Matius 24 ayat 37 berkata, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Artinya kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua itu sama halnya pada waktu air bah datang pada waktu zaman Nuh. Saudara, pada waktu itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, itu terjadinya tiba-tiba pada kebanyakan orang. Tetapi pada Nuh, istri, anak dan menantunya tidak demikian. Hal yang kedua, keadaan manusia pada waktu itu dikatakan hidupnya rusak dan hidup dengan penuh kekerasan. Saudara, kalau kita lihat hari-hari ini, bukankah keadaan manusia itu hidupnya sebagian besar rusak dan terjadi kekerasan di mana-mana. Manusia hidup di dalam kekerasan. Saudara, dua hal ini kalau kita lihat, terutama untuk Indonesia. Kalau saya ingat 15 tahun yang lalu, orang Indonesia tidak seperti sekarang ini. Juga bangsa-bangsa yang ada di dunia tidak seperti sekarang. Tetapi sekarang yang namanya kekerasan itu terjadi di mana-mana. Dan itu satu tanda Tuhan berbicara bahwa kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua sudah sangat-sangat dekat. Karena itu hidup kita harus seperti hidup Nuh pada waktu itu. Nuh itu adalah hidup sebagai orang benar, tidak bercela, dan hidup bergaul dengan Allah. Saya percaya kalau saudara melakukan hal itu, maka yang terjadi ketika kita mendengar perintah-perintah Tuhan, kita akan melakukan seperti yang Nuh lakukan pada waktu itu. Meskipun mungkin tantangannya begitu besar, Nuh dicemooh, dihina, dianggap orang gila, ditinggalkan banyak orang. Tetapi Nuh rela mengalami semua itu. Tetapi pada akhirnya kita tahu, justru yang mengalami multiplikasi dan promosi itu adalah Nuh. Saudara, saya percaya ini adalah pesan Tuhan buat kita. Berjaga-jagalah dan berdoa. Waktunya sudah sangat-sangat singkat. Dan hal yang kedua, saya ingin tanya kepada saudara. Saudara mau mengalami multiplikasi dan promosi, ada berapa banyak? Tuhan memberikan firman, yaitu tentang menabur. Firman Tuhan berkata, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Saudara, karena itu saya mau katakan pada saudara, tabur yang baik, jangan yang jelek.
Firman Tuhan berkata, kalau kamu menabur dalam kecurangan, kamu akan menuai bencana. Tetapi sebaliknya, kalau kamu menabur kebenaran, kamu akan menuai pahala yang tetap. Tabur yang baik. Tabur yang baik. Dan saya mau katakan satu hal kepada saudara. Yang saudara tuai itu selalu lebih besar daripada yang ditabur. Karena sekali lagi, tabur yang baik. Firman Tuhan berkata, kalau saudara menabur angin, yang dituai itu puting beliung. Hati-hati. Tabur yang baik. Tabur yang baik. Mazmur 126 ayat 5 dan 6 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, mungkin dalam hal ini pada waktu kita menabur banyak mencucurkan air mata. Tapi firman Tuhan berkata, maju terus sambil menabur. Pasti engkau akan menuai dengan bersorak-sorai. Dan kau pasti pulang sambil membawa berkas-berkasnya. Dan ganti berkas-berkasnya dan berkat-berkatnya. Kita boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Saya ingat bagaimana Tuhan memberkati Ishak 100 kali lipat. Dikatakan pada waktu musim kelaparan, Ishak justru menabur. Saudara, musim kelaparan tidak mudah untuk menabur. Saya percaya Ishak menabur dengan banyak mencucurkan air mata. Sebab untuk mencari benih, gandum atau biji-bijian yang lain, itu tidak mudah. Sebab semua itu untuk dimakan karena di musim kelaparan. Tetapi Ishak, mungkin pada waktu itu dia berbicara kepada keluarganya untuk menahan lapar. Banyak air mata yang keluar dan sebagian itu dia tabur. Dia tabur. Saudara, apa yang terjadi? Pada tahun itu juga Ishak diberkati Tuhan 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Saudara mau mengalami multiplikasi dan promosi. Saudara mau mengalami multiplikasi dan promosi. Tabur. Tabur. Meskipun saudara mencucurkan air mata. Tabur itu. Dan saya percaya saudara akan pulang sambil membawa berkat-berkatnya. Kita belum berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Saya mau tanya saudara, saudara mau diberkati 100 kali lipat? Ada berapa banyak yang mau? Turunkan tangan saudara. Sekarang saya mau tanya, saudara mau diberkati 1000 kali lipat? Ada berapa banyak yang mau? Ini namanya multiplikasi dan promosi. Saudara, saya mau bersaksi. Beberapa waktu yang lalu ada seorang hamba Tuhan yang bernama Patricia King datang di Indonesia. Seorang nabiah. Ketika dia bertemu dengan saya, dia mulai bernubuat tentang saya. Dia pertama-tama itu bercerita tentang kuda. Ada seekor kuda yang namanya The Secretariat. Ini pernah difilmkan dan ini kisah nyata. Sekretariat nih kuda yang luar biasa, di mana dia memenangkan apa yang disebut dengan Triple Crown yang belum pernah kuda yang lain mendapatkan hadiah yang sebesar ini. Saudara, ketika kuda ini mati, maka dia diotopsi, dilihat apa sih rahasianya. Dia bisa memenangkan pertandingan yang begitu luar biasa. Ternyata jantungnya, mereka sebutkan dengan heart, itu 3 kali lebih besar dibanding kuda yang biasa. Saudara, sehingga dia mempunyai kemampuan yang luar biasa. Dan setelah itu dia mulai bernubuat kepada saya. Tuhan telah memberikan hatimu yang diperbesar, diperluas. Sehingga engkau akan banyak dipakai oleh Tuhan untuk menyuarakan suara dari orang-orang yang miskin. Orang-orang yang perlu pertolongan. Dan banyak orang yang akan datang kepadamu. Saya bersuka cita pada waktu itu. Dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana Tuhan memperbesar hati saya?
Tuhan menjawab, ketika engkau meresponi, aku memberikan hatiku kepadamu. Saudara, hati Tuhan Yesus itu selalu berbicara tentang kasih. Kasih. Kalau kita meresponi kasih yang Tuhan berikan kepada kita, maka apa yang terjadi? Hati kita diperluas. Hati kita diperbesar. Terutama melihat kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan setelah itu Tuhan berbicara dari Ulangan 1 ayat 11. Dia berkata, Tuhan akan memberikan kepadamu seperti ini. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang. Dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Ini berkat 1000 kali lipat. Saudara kasih Tuhan, kalau berkat yang diberikan kepada Ishak 100 kali lipat, itu berkat untuk kekayaan secara materi. Tapi ada yang lebih, berkat 1000 kali lipat. Saya percaya ini yang dimaksudkan kebahagiaan, damai sejahtera, keluarga yang diberkati. Ada berapa banyak di antara saudara mau menerima itu? Angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Anak-anakmu sudah kau berkati 100 kali lipat yang berupa kekayaan secara materi. Tapi engkau memberikan lebih daripada itu. Kebahagiaan, damai sejahtera, keluarga yang diberkati berlimpah-limpah. Sebab engkau akan memperluas hati anak-anakmu dengan kasih-Mu yang kau berikan pada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima. 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 Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.